Benar Tuhan, Engkau Allah yang layak terima pujian dan sembah Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami juga rindu Tuhan mengalami berkat daripada firman Tuhan yang sebentar yang akan kami baca dan kami renungkan. Tuhan Yesus Kristus, biar Engkau Allah sendiri yang berkuasa di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan sabda-Mu yang sebentar yang akan hamba sampaikan Tuhan. Tuhan memberkati hamba di dalam keterbatasan hamba. Tuhan mengurapi hamba. Semua perkataan yang keluar dari mulut hamba adalah perkataan Tuhan saja. Dan hati kami siap dibentuk melalui sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya kita semua? Saya harap semuanya baik-baik, baik yang ada di rumah juga baik-baik. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara yang membuka Alkitab kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Markus yang ke-12, Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai dengan 44. Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Saya akan membacakannya, demikianlah firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini, memberi dari apa yang kita miliki, memberi dari apa yang dimiliki. Di setiap ibadah kita sering melihat kita memberikan persembahan. Persembahan merupakan salah satu tata ibadah atau unsur yang terdapat di dalam ibadah. Kalau kita melihat dan kita membaca teks ini, bagaimana Tuhan tidak memuji persembahan orang kaya, tapi Tuhan memuji persembahan seorang janda miskin. Sebelum memasuki ayat ini, bagaimana Tuhan sebelumnya di ayat sebelumnya, bagaimana Tuhan mengingatkan para murid dan bahkan orang-orang pada waktu itu berhati-hati dengan orang-orang Farisi, bahkan dengan ahli-ahli Taurat. Dan masuk di tempat ini juga, Tuhan juga mengingatkan bagaimana kita bisa memberi apa yang ada pada kita. Kalau kita baca dari teks ini, bagaimana seorang janda memberi persembahan dari apa yang dia miliki. Kita tahu bahwa kehidupan seorang ahli Taurat atau orang Farisi pada waktu itu adalah orang yang terhormat, orang yang terpandang, orang yang pandai berbicara, orang yang memiliki begitu kedudukan pada waktu itu. Berbeda dengan seorang janda miskin ini. Dia tidak begitu panjang di dalam berdoa. Dia tidak begitu pandai. Dia orang yang kelas paling bawah. Tapi Tuhan mengapresiasi seorang janda miskin ini. Tuhan tidak memberi penghargaan kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang yang memiliki harta memberi dengan banyak, tapi Tuhan memberikan penghargaan kepada seorang janda miskin ini. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari teks ini. Memberi dari apa yang kita miliki, kita belajar untuk bahwa memberi tidak akan membuat kita menjadi orang miskin. Kalau kita membaca dari teks ini, bagaimana seorang janda miskin yang tidak memiliki harta berlimpah, tapi ia memiliki hasil pekerjaannya,
Ia tidak tanggung-tanggung memberikan segala hasil jeripayanya pada waktu itu. Dikatakan 1 duit, kalau dirupiahkan memang sangat kecil persembahannya. 1 duit itu sama dengan 250. Berarti kalau 2% dipersembahkan berarti 500 hanya persembahannya. Inilah yang dia miliki, 500 inilah dia berikan semuanya. Kalau seorang kaya memberikan dari kelimpahan, tapi seorang janda miskin ini dari hasil jeripayanya ia persembahkan semuanya untuk Tuhan. Ia tidak tanggung-tanggung. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Janda miskin ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita catat, Alkitab tidak mencatat bahwa setelah dia memberi persembahan ini, apakah membuat dia miskin? Apakah membuat janda ini mati kelaparan? Tidak sama sekali. Inilah menunjukkan bahwa memberi tidak akan pernah membuat kita jatuh miskin. Memberi apa saja. Bahkan janda miskin ini tidak ada alasan untuk dia menjadikan dia untuk berhenti memberi. Banyak orang-orang saat ini di dalam krisis-krisis kehidupannya banyak mencari alasan untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tapi janda ini tidak ada alasan, ia berikan semua. Yang kedua kita pelajari dari teks ini bahwa memberi itu bukti kita mengasihi Tuhan. Bukti kita mencintai Tuhan. Bagaimana kita mengekspresikan sikap hati kita. Janda ini hatinya hanya berpusat pada Tuhan, bukan pada keuangannya, bukan pada apa yang dia milikinya. Kalau kita berpusat hanya pada uang, maka sulit untuk kita memberikan persembahan. Bahkan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 21 dicatat bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi di sini menunjukkan kalau hati kita kepada uang berarti kita menjadikan Tuhan kita adalah uang. Tapi janda ini tidak demikian. Ia menjadikan Tuhan itu Tuhannya, bukan uang. Sehingga ia memberi daripada apa yang dia miliki. Seharusnya kalau bagi orang Yahudi, seorang janda miskin itu ada mendapat hak dari perhatian dari bait suci. Diberi makanan atau uang daripada bait suci. Tapi janda ini, yang miskin ini, yang sudah tua ini, ia tidak mengambil haknya, tapi ia berikan apa yang dia beri, yang ada padanya. Ia tidak tanggung-tanggung. Mungkin kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita bisa memberi dengan talenta yang Tuhan berikan, dengan karunia yang Tuhan berikan. Kita bisa melayani Tuhan. Wanita ini dia hanya memiliki uang, inilah yang dia berikan untuk Tuhan. Kita, apa yang Tuhan berikan? Mungkin Tuhan berikan waktu hari ini. Kita gunakanlah waktu ini kita untuk berdoa, mendoakan teman-teman kita yang sakit, mendoakan bangsa kita. Banyak yang bisa kita lakukan. Wanita ini, ia tunjukkan bahwa hidupnya bukan berfokus pada harta, tapi ia fokus pada Tuhan. Sehingga ia memberi tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah. Yang selanjutnya kita belajar bahwa memberi ini mengajarkan kita bahwa Tuhan terlebih dahulu memberi. Sehingga ada konsep bahwa karena Tuhan yang telah memberikan berkat ini, sehingga aku kembalikan segala sesuatunya. Jangan kita beranggapan ketika kita memberikan persembahan ataupun memberikan persembahan di dalam ibadah,
berarti kita sedang menolong Tuhan. Jadi suka-sukanya kita. Tidak. Memberi persembahan atau memberikan yang hal-hal lain berarti bukti kita bahwa Tuhan sudah memberkati kita sehingga kita memberikan apa yang Tuhan mau. Inilah yang Tuhan ajarkan. Inilah yang dilakukan seorang janda ini, yang memberi daripada kekurangannya. Karena Tuhan sudah memberi lebih dahulu sehingga ia berikan untuk Tuhan. Yang terakhir, memberi ini mengajarkan kita bahwa tanda kita bersyukur. Wanita ini bersyukur dengan apa yang dia miliki. Persembahan 2 peser inilah yang dia berikan. Ini menunjukkan bahwa ia bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Kita pun juga, kita memberikan segala sesuatu sebagai bukti kita, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara kita, yang memampukan kita, yang memberikan kita napas. Jadi waktu kita melayani Tuhan, itu juga sebagai ucapan syukur kita. Janda ini memberi dari apa yang dia miliki, uang dia berikan sebagai ucapan syukurnya. Kita mungkin tidak memiliki harta benda. Mungkin hanya memiliki tangan, kaki, bukan mulut, bahkan mata untuk bisa bicara. Doakanlah. Itulah sebagai ucapan syukur kita. Jadi dalam hidup kita belajar dari seorang janda miskin ini. Tuhan mengapresiasi persembahannya karena dia memberikan dari hati yang tulus. Dari motivasi yang benar. Kita pun mengikut Tuhan. Apa yang kita miliki, berikanlah untuk Tuhan. Waktu kita, tenaga kita berikan untuk Tuhan. Karena Dia yang telah memulai segala sesuatunya. Dan juga Tuhan yang akan meneruskan segala sesuatunya yang ada di dalam hidup kita. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami diingatkan lagi Tuhan untuk kami belajar memberi dari apa yang kami miliki. Seorang janda miskin ini, ia hanya memiliki 2 peser uang. Ia berikan semuanya untuk Tuhan. Ajar kami juga Tuhan, memberikan apa yang kami miliki Tuhan. Mungkin Tuhan telah karuniakan, memberikan talenta bagi kami. Tuhan ajar kami untuk kami persembahkan untuk melayani Tuhan. Tuhan juga memberikan waktu bagi kami yang begitu panjang bagi kami. Mengingatkan kami untuk kami selalu mendoakan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan melanjutkan jam-jam doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.